Nama saya Muhammad Fadil Fadilah dari Teknik Sipil 20 dan di sini saya akan menjelaskan tentang laporan analisis simpang bersinyal pada simpang 4 di Jalan Siliwangi. Nah, tujuan dari adanya penelitian analisis ini adalah satu, untuk mengetahui volume lalu lintas di simpang; dua, mengetahui inventarisasi simpang; tiga, mengetahui waktu siklus; empat, mengetahui waktu hijau; lima, mengetahui diagram fase simpang. Dan juga ada manfaat penelitian dari analisis ini. Satu, dapat mengetahui volume lalu lintas di simpang; dua, dapat mengetahui inventarisasi simpang; tiga, dapat mengetahui waktu siklus; empat, dapat mengetahui waktu hijau; lima, dapat mengetahui diagram fase simpang. Nah, bab 2, metode penelitian. Saya melakukan penelitian ini selama 1 jam, yaitu dari jam sibuk di Jalan Simpang 4 Siliwangi pada jam 11 sampai jam 12, yang memiliki 4 kaki simpang dengan kelas jalan masing-masing. Kaki simpang yaitu kelas jalan kota. Ada juga alat yang digunakan pada saat survei, yaitu satu, menggunakan HP. Dalam HP itu kita membuka aplikasi multi counter. Tujuannya untuk menghitung jumlah kendaraan berdasarkan jenis kendaraan. Dua, laptop, yaitu untuk menginput data hasil survei yang telah kita lakukan. Lalu teknik pengumpulan data yang inventarisasi simpang. Nah, kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui kapasitas simpang yang meliputi data dimensi dan geometrik simpang dan data perlengkapan serta fasilitas pendukung lainnya. Berikut merupakan kondisi existing simpang 4 Jalan Siliwangi yang mempunyai 4 kaki atau lengan. Arah utara yaitu Jalan BKR, status jalan yaitu kota. Lebar jalan di Jalan BKR adalah 8,9 meter. Lebar bahu 0,5, perkerasan yaitu menggunakan aspal hot mix. Hambatan samping medium, uphill ada. Dua adalah dari arah selatan yaitu jalan peta. Status jalan kota, lebar jalan 5,2 meter, lebar bahu 0,5 meter. Perkerasan aspal hot mix, hambatan samping medium, uphill ada. Timur yaitu Jalan Siliwangi, status jalan kota, lebar jalan 7,6 meter, lebar bahu 0,5 meter. Perkerasan aspal hot mix, hambatan samping medium, uphill ada. Barat yaitu Jalan Siliwangi, status jalan kota, lebar jalan 7,6 meter, lebar bahu 0,5 meter. Hambatan samping medium, uphill ada. Nah, lalu volume lalu lintas. Nah, kegiatan pencatatan jumlah atau volume lalu lintas pada simpang yaitu dengan melakukan survei CTMC dengan interval waktu tertentu untuk mengetahui jam sibuk di simpang 4 Jalan Siliwangi Tasikmalaya. Nah, berikut data yang telah kita survei pada jam sibuk yaitu jam 11 sampai jam 12 di Jalan Simpang 4 Siliwangi Tasikmalaya. Nah, berikut data yang telah kita survei dari jam 11 sampai jam 12 siang. Lalu waktu siklus. Waktu siklus yang pertama arus jenuh. Arus jenuh dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari arus jenuh dasar, yaitu arus jenuh pada keadaan standar dengan faktor penyesuaian F untuk penyimpangan dari kondisi sebenarnya dari suatu kumpulan kondisi-kondisi yang tadi ditetapkan sebelumnya. Arus jenuh dasar. Untuk menghitung arus jenuh dasar,
yaitu menggunakan rumus SO 600 dikali WE. Nah, keterangan SO itu adalah arus jenuh dasar, satuannya SMP atau jam hijau. WE itu lebar efektif. Nah, arus jenuh dasar Simpang 4 dan Siliwangi. Kaki simpang utara, lebar pendekat M-nya adalah 8,9. Arus jenuh dasar, jadi arus jenuh dasar adalah 3.360 SKR per jam. Dari arah selatan 5,2, arus jenuh dasarnya adalah 3.120. Barat, M-nya ada 7,6, arus jenuh dasarnya jadi 4.560. Timur, 7,6, arus jenuh dasar menjadi 4.560 SKR per jam. Lalu arus jenuh yang disesuaikan. Cara mengetahui arus jenuh yang disesuaikan adalah S sama dengan SO dikali FCS dikali FSF dikali FG dikali FP dikali FRT kali FL. Keterangan ada di bawah. S adalah arus jenuh, SMP satuannya, SO arus jenuh dasar satuannya SMP, FCS faktor penyesuaian ukuran kota, FSF faktor penyesuaian hambatan samping, FG faktor penyesuaian kelandaian, FP faktor penyesuaian parkir, FRT faktor penyesuaian belok kanan, FLT faktor penyesuaian belok kiri. Nah, cara mengetahui FRT dan FLT adalah kalau FRT belok kanan itu rumusnya adalah 1,0 dikali PLT dikali 0,26. Kalau FLT 1,0 dikurangi PLT dikali 0,16. Nah, sehingga kita mendapatkan data yaitu dari arah utara SO-nya 3.360, tadi FCS 0,94, FSF 0,94, FG1, FP1, FRT-nya 0,33, FLT 0,93. Jadi totalnya adalah 911,15. Dari arah selatan, SO 3.120, FCS-nya 0,94, FSF 0,94, FG-nya 1, FP-nya 1, FRT 0,09, FLT 0,94. Jadi total S-nya adalah 233,22. Dari arah barat, SO-nya 4.560, FCS 0,94, FSF 0,94, FG-nya 1, FP-nya 1, FRT 0,08, FLT 0,93. Jadi total S-nya adalah 299,77. Dari arah timur 4.560, SO-nya FCS 0,94, FSF 0,94, FG1, FP1, FRT 0,08, FLT 0,94. Jadi total S-nya adalah 302,99. Faktor penyesuaian. Pada perhitungan arus jenuh, ada beberapa faktor penyesuaian. Untuk semua tipe pendekat, faktor penyesuaian meliputi ukuran kota, hambatan samping, kelandaian, dan parkir. Sedangkan faktor penyesuaian belok kanan dan penyesuaian belok kiri hanya untuk pendekat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk yang ada di Kota Tasikmalaya pada 2020 sebanyak 725.561 penduduk. Lalu ada tingkat hambatan samping dikelompokkan menjadi 5 kelas yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Bisa lihat di bawah. Lalu rasio arus dan arus jenuh. Perhitungan perbandingan arus dengan arus jenuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus keterangan FE rasio arus, Q arus lalu lintas, S arus jenuh.
Yang pertama dari arah utara. Arus lalu lintasnya adalah 538. Lalu arus jenuhnya 911,15. Jadi FR-nya adalah 0,59. Ke arah selatan, Q-nya 379, S-nya 233,22. Jadi FR-nya 1,62. Dari arah barat 591, Q-nya S-nya 299,77. FR-nya menjadi 1,97. Timur, Q-nya 533, S-nya 302,99, FR-nya jadi 1,82. Nah, rumusnya adalah FR Q per S. Rumus dari rasio arus dan arus jenuh. Untuk menghitung arus simpang didapat dengan menggunakan rumus IFR sama dengan FR Crit. Keterangan IFR adalah rasio arus simpang, FR Crit adalah rasio arus kritis. Perhitungan rasio fase adalah rasio antara rasio arus kritis dengan rasio arus simpang. Keterangan PR sama dengan rasio fase, FR Crit sama dengan rasio arus kritis. IFR sama dengan rasio arus simpang, FR Crit sama dengan 1,97. IFR sama dengan 0,59 tambah 1,62 tambah 1,97 ditambah 1,82 sama dengan 6. PR-nya sama dengan FR Crit dibagi IFR. PR jadi 1,97 dibagi 6. Hasilnya 0,32. Lalu LTI, ukuran simpang. Ukuran simpang yang ada 3, yaitu kecil, sedang, dan besar. Untuk ukuran kecil, lebar jalan rata-rata 6-9 meter. Nilai normal waktu antar hijau adalah 4 detik per fase. Untuk ukuran simpang yang sedang, lebar jalan rata-ratanya adalah 10-14 meter. Nilai normal waktu antar hijaunya adalah 5 detik per fase. Lalu ukuran simpang besar, lebar rata-rata jalannya adalah kurang lebih 15 meter. Lebih dari sama teh balewal aing. Kurang lebih 15 meter. Nilai normal waktu antar hijau kurang lebih 6 detik per fase. Nah, karena simpang Tasikmalaya memiliki lebar simpang rata-rata 69, maka termasuk ke dalam ukuran simpang kecil, memiliki waktu 4 detik per fase. Nah, cara menghitung waktu siklus dapat dihitung dengan keterangan CUA sama dengan waktu siklus sebelum penyesuaian sinyal, LTI waktu hilang total per siklus, FR sama dengan rasio arus simpang. Jadi didapat hasil 1,5 dikali 4,4 ditambah 5. Dalam kurung 1 dikurangi 0,457 sama dengan 29 dibagi 0,543 sama dengan 53,7. Lalu waktu siklus sebelum penyesuaian juga dapat diperoleh dari grafik di bawah ini. Keterangan GI tampilan waktu hijau pada fase 1 hitungannya per detik. Pada fase I, CUA sama dengan waktu siklus sebelum penyesuaian. Satuannya detik, LTI waktu hilang total per siklus. Satuannya per detik. PRI sama dengan rasio fase FR Crit dibagi sigma FR Crit. G utara sama dengan, lalu didapat hasil G utara sama dengan 54 dikurangi 16 kali 0,071 dibagi 0,543 sama dengan 51,9 dibulatkan menjadi 52 detik. Dia timur 54 dikurangi 16 dikali 0,121 kurangi 0,543 dikurangi 50 sama dengan 50,43 sama dengan 50 detik. G barat 54 dikurangi 16 dikali 0,117 dibagi 0,543 sama dengan 50,55 dibulatkan menjadi 51 detik.
B barat 54 dikurangi 16 dikali 0,148 dikurangi 0,543 sama dengan 49,64 sama dengan 50 detik. Waktu hijau yang lebih pendek dari 10 detik harus dihindari karena dapat mengakibatkan pelanggaran lampu merah yang berlebihan dan kesulitan bagi para pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Diagram fasenya dapat dilihat pada tabel di bawah. Lalu kesimpulan. Setelah dilakukan survei di Simpang Siliwangi menunjukkan pada jam sibuk yaitu pukul 11 sampai 12 ditemukan adanya pengumpulan kendaraan di beberapa kaki simpang diakibatkan lamanya waktu lampu merah, namun masih dapat terkendali dikarenakan rambu lalu lintas yang bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya. Baik, sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.